Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjifa Diva Putri, jurusan Fisioterapi Universitas Indonesia. Di video kali ini, saya akan melakukan pemeriksaan spesifik pada regio shoulder, yaitu quick test, Codman sign, dan bursity sign. Yang pertama, quick test. Tujuannya adalah untuk menilai gerakan simultan dari ikat pinggang bahu, terutama sendi scapulotorakik dan glenohumeral. Pergerakannya yaitu shoulder ekstensi dan fleksi, rotasi internal dan eksternal humerus di shoulder, scapular abduksi dan adduksi. Prosedurnya yang pertama, jelaskan tujuan tes dan biarkan pemanasan jika perlu. Pada posisi bahu fleksi, rotasi eksternal dan abduksi scapula, posisi pasien duduk atau berdiri. Kemudian pasien menaikkan satu lengan ke atas, menekuk siku dan memutar lengan keluar sambil menjangkau ke belakang kepala dengan telapak tangan menghadap ke dalam untuk menyentuh batas medial dari scapula kontralateral atau untuk menjangkau tulang belakang sejauh mungkin. Pasien harus menghindari penonjolan berlebihan di belakang atau rotasi rendah dari tubuh selama gerakan. Minta pasien untuk mengulangi tes dengan lengan yang berlawanan. Untuk posisi bahu ekstensi, rotasi internal dan adduksi scapula, pertama posisi pasien duduk atau berdiri, kemudian pasien mencapai satu lengan di belakang, menekuk siku dan memutar lengan ke dalam dengan telapak tangan menghadap keluar untuk menyentuh sudut inferior scapula kontralateral, atau untuk menjangkau tulang belakang sejauh mungkin. Pasien harus menghindari penonjolan berlebihan di belakang atau rotasi rendah dari tubuh selama gerakan. Minta pasien untuk mengulangi tes dengan lengan yang berlawanan. Setelah itu, lakukan observasi. Perhatikan kemampuan pasien untuk menyentuh batas medial kontralateral tulang belikat atau seberapa jauh tulang belakang dia dapat mencapai dengan bahu fleksi dan rotasi eksternal. Perhatikan kemampuan klien untuk menyentuh sudut inferior scapula yang berlawanan atau seberapa jauh tulang belakang dia mencapai dengan ekstensi bahu dan rotasi internal. Amati perbedaan bilateral antara lengan kiri dan kanan saat melakukan kedua gerakan. Interpretasinya, jika mobilitas pada satu sisi terbatas dibandingkan sisi yang lain, maka menunjukkan adanya kelainan. Tes lain dapat digunakan untuk mendiagnosa kelainan yang lebih detail. Ikuti gerakan seperti ini ya. Yang pertama, ini. Yang kedua, ya, silakan. Yang kedua, tes Codman sign. Tujuannya adalah untuk mengetahui subacromial impingement. Prosedurnya, pasien dapat diperiksa dalam keadaan duduk atau berdiri. Posisi fisioterapis berada di belakang pasien dan meletakkan salah satu tangan di bahu pasien, lalu ibu jari fisioterapis memfiksasi skapula pasien sedikit di bawah spina skapula. Ini untuk mencegah protraksi. Dan jari telunjuk pada margo anterior dari akromion ke arah ujung coracoideus, serta jari-jari yang lain berada di anterior akromion. Kemudian fisioterapis menggerakkan lengan pasien ke berbagai arah dengan menggunakan lengan satunya. Fisioterapis memperhatikan ada tidaknya krepitasi di sendi glenohumeral dan snapping fenomena atau keterbatasan gerak. Kemudian, jika terdapat gerakan yang terbatas ke segala arah, maka ini menunjukkan indikasi adanya frozen shoulder. Ketiga, tes bursity sign. Tujuannya adalah untuk mengetahui ada tidaknya kerusakan otot-otot rotator cuff pada sendi bahu. Prosedurnya, posisi pasien bisa duduk atau berdiri. Fisioterapis berada di sisi lateral atau di belakang lengan pasien. Fisioterapis mempalpasi bagian anterolateral subacromial dengan jari telunjuk dan jari tengah. Fisioterapis memfiksasi pada bagian shoulder dan menekan pada bagian tuberositas mayor sedikit lateral. Jika ditekan terasa nyeri, maka terindikasi adanya positif bursitis. Selanjutnya, untuk konfirmasi, berikan painful arch, yaitu gerakan abduksi elevasi. Instruksikan kepada pasien untuk melakukan gerakan painful arch.
Jika pasien tidak mampu sepenuhnya menggerakkan, maka fisioterapis membantu untuk gerakan painful arch secara pasif. Kemudian, pasien diminta menurunkan lengannya secara perlahan-lahan. Jika lengan pasien drop atau jatuh pada derajat 90, ini menunjukkan disfungsi rotator cuff. Paling sering otot supraspinatus. Apabila pada derajat 120 pasien mengalami nyeri, maka menunjukkan adanya masalah pada acromion clavicular joint. Interpretasinya, jika ada nyeri palpasi pada ruang subakromial menandakan iritasi bursa subakromial, tapi dapat juga berupa gangguan rotator cuff. Mbak, nanti saya akan mengangkat tangan Mbak ke atas seperti ini. Jika Mbak merasakan sakit, Mbak bisa angkat kepala. Kita selesai. Jika Mbak merasakan sakit, berarti itu dicurigai Mbak mengalami bursitis. Untuk mengkonfirmasinya, Mbak silakan berdiri, kemudian melakukan gerakan seperti ini. Silahkan berdiri, silahkan Mbak dimulai. Sekian video dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.